Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172510181. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan konsep skala kekerasan MOS pada mineral serta aplikasinya dalam identifikasi di lapangan. Nah, skala kekerasan MOS merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam mineralogi untuk mengidentifikasi mineral berdasarkan sifat fisiknya. Sebelum membahas skalanya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan skala MOS ini, yaitu skala kekerasan mineral. Nah, dalam mineralogi, kekerasan atau hardness didefinisikan sebagai kemampuan suatu permukaan mineral untuk menahan goresan atau abrasi. Jadi yang diukur bukanlah seberapa kuat mineral tersebut terhadap benturan, tekanan, atau pecah, tetapi seberapa kuat dia itu untuk tergores dengan mineral yang lain. Nah, sebagai contoh, intan memiliki kekerasan yang sangat tinggi sehingga dia sulit untuk digores oleh mineral yang lain. Tetapi talc yang merupakan tingkat kekerasan yang paling rendah, dia itu sangat mudah tergores, bahkan dengan kuku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep skala Mohs. Nah, skala Mohs ini dikembangkan oleh mineralogi dari Jerman, yaitu Friedrich Mohs pada tahun 1812. Skala ini digunakan untuk membandingkan kekerasan mineral berdasarkan kemampuan suatu mineral menggores mineral yang lain. Nah, hal yang sangat penting untuk difahami adalah bahwa skala Mohs merupakan skala relatif atau skala ordinal, bukan skala absolut maupun kuantitatif. Artinya, angka pada skala Mohs hanya menunjukkan urutan tingkat kekerasan. Mineral yang memiliki angka lebih rendah maupun yang lebih tinggi, angka yang lebih tinggi itu mampu untuk menggores mineral dengan angka yang lebih rendah. Namun, selisih antara angka ini tidak menunjukkan skala yang sama. Jadi, selisihnya itu berbeda-beda setiap angkanya. Nah, sebagai contoh, mineral dengan kekerasan Mohs 6 memang lebih keras daripada skala Mohs dengan angka 5. Tapi bukan berarti dia itu memiliki kekerasan antara 2 kali atau setengah kali, 1 kali. Angka tersebut hanya menunjukkan urutan, bukan selisih yang jelas. Nah, untuk urutan 10 mineral pada skala Mohs dari yang paling lunak hingga yang paling keras adalah yang pertama ada talc dengan kekerasan 1, gypsum dengan kekerasan 2, kalsit dengan kekerasan 3, fluor dengan kekerasan 4, apatit dengan kekerasan 5, orthoklas atau feldspar dengan kekerasan 6, kuarsa dengan kekerasan 7, topas dengan kekerasan 8, korondum dengan kekerasan 9, dan yang terakhir intan dengan kekerasan 10. Urutan ini digunakan sebagai standar pembanding dalam identifikasi mineral. Nah, metode yang digunakan adalah stretch test atau uji gores. Prinsipnya sangat sederhana. Dua mineral itu saling digoreskan. Jika mineral A mampu meninggalkan goresan permanen pada mineral B, sedangkan mineral B tidak mampu meninggalkan goresan kepada mineral A, berarti mineral A memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada mineral yang B. Namun, perlu diperhatikan bahwa yang diamati adalah goresan permanen, bukan hanya serbuk mineral yang menempel di permukaan. Kadang-kadang saat dua mineral digosokkan akan muncul bubuk. Nah, bubuk tersebut bisa saja hanya residu mineral yang menempel dan dapat dibersihkan dengan jari atau kain. Oleh karena itu, setelah menggores, permukaan harus diperiksa kembali untuk memastikan apakah benar terjadi goresan permanen. Nah, salah satu hal yang menarik dari skala Mohs ini adalah skala Mohs itu bersifat skala relatif atau skala ordinal, bukan skala absolut. Nah, sebagai contoh, korondum dengan nilai sebesar 9 dan intan dengan nilai sekitar 10 hanya berbeda satu tingkat kan, yaitu dari angka 9 ke angka 10. Namun, jika diukur dengan menggunakan kekerasan absolut, ternyata intan itu 4 kali lebih keras dibandingkan korondum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa skala Mohs tidak bersifat linier, melainkan bersifat ordinal. Lompatan kekerasan dari angka 9 ke 10 jauh lebih besar daripada kekerasan angka 1 ke angka 2, angka 5 ke angka 6. Nah, karena itu angka pada skala Mohs hanya digunakan sebagai urutan tingkat kekerasan, bukan sebagai nilai matematis yang memiliki nilai tetap.
Nah, dalam pekerjaan lapangan, seringkali geolog tidak membawa satu set lengkap dari standar MOS ini untuk mineral. Oleh karena itu digunakan alat bantu sederhana untuk memperkirakan kekerasan mineral. Nah, beberapa benda yang biasa digunakan adalah kuku, di mana kuku memiliki kekerasan 2,5, koin tembaga memiliki kekerasan sekitar 3, pisau lipat atau paku besi memiliki kekerasan 5,5, pecahan kaca memiliki kekerasan 6,5. Nah, jadi dengan menggunakan alat bantu ini, kita dapat mengidentifikasi kekerasan suatu mineral. Contoh, apabila ada suatu mineral yang dapat digores dengan menggunakan kuku, berarti mineral tersebut kekerasannya kurang dari 2,5. Nah, terus kemudian apabila ada mineral yang tidak dapat digores dengan kuku tapi bisa digores oleh koin tembaga, berarti kekerasannya antara 2,5 hingga 3. Kemudian juga jika ada mineral yang mampu menggores kaca, nah maka kekerasannya lebih besar daripada 6,5 sehingga kemungkinannya mineral tersebut termasuk mineral kuarsa atau mineral lain yang lebih keras. Nah, cara ini dapat membantu dan identifikasi cepat di lapangan sebelum dilakukan analisis laboratorium yang lebih rinci. Nah, jadi dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa skala MOS merupakan metode sederhana untuk menentukan kekerasan mineral berdasarkan ketahanan terhadap goresan. Skala ini sendiri itu dapat 10 mineral standar, dimulai dari talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, ortoklas atau feldspar, kuarsa, topas, korundum, dan yang terakhir intan. Nah, skala MOS itu bersifat relatif atau ordinal, sehingga angka-angkanya hanya menunjukkan urutan kekerasan, bukan menunjukkan kekerasan secara absolut. Nah, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan stress test dengan melihat kemampuan suatu mineral menggores mineral yang lain. Nah, dalam praktik lapangan, apabila geolog tidak membawa skala MOS secara lengkap satu set, geolog bisa memanfaatkan alat-alat sederhana seperti kuku, koin, tembaga, pisau, pecahan kaca maupun kikir besi untuk memperkirakan nilai kekerasan mineral sehingga identifikasi dapat dilakukan cepat dan efisien sebelum dibawa ke laboratorium untuk dicek lebih rinci lagi nantinya. Demikian penjelasan saya mengenai konsep skala MOS, kemudian juga aplikasinya di lapangan. Saya ingin minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.